Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Selamat malam, selamat jumpa kembali di HIPA Valley Talk edisi Hari Ibu, walaupun Hari Ibu belum, nanti masih tanggal 22 ya. Tapi karena HIPA Valley Talk mau libur 2 minggu, jadinya edisi ini kita depanin. By the way, suara saya jelas nggak ya? Masuk nggak ya suaraku ya? Boleh di chat di sini? Oke. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang peran ibu, tapi dari sudut pandang bapak-bapak. Jadi di luar kebiasaan ya. Kenapa sih HIPA Valley Talk mengambil sudut pandang dari bapak-bapak? Karena peran ibu ini justru berkaitan erat dengan relasinya dengan perannya bapak-bapak juga. Makanya khusus untuk edisi Hari Ibu ini kita nggak mengundang ibu-ibu, tapi kita mengundang bapak-bapaknya. Kayaknya ini bapak-bapaknya udah banyak, tamu-tamu yang akan hadir malam ini juga udah masuk semua. Saya akan coba undang. Sebentar. Wah, kita kayak arisan ya. Ini, halo selamat malam semuanya. Ini orang-orang yang biasanya jadi host, sekarang saya undang semuanya jadi tamu. Ada Bima, ada Wibi, dan Bams. Bams adalah orang di belakang layar yang biasanya selalu ada yang kasih tanda love di belakang, yang desain-desainnya selalu menghiasi lamannya HIPA Valley. So, teman-teman selamat sore. Hai yang lagi lari. Hai. Suaranya agak jauh, Wip. Jelas tapi agak jauh ya. Agak jauh ya? Jelas tapi agak jauh. Muka gua agak jauh. Gua deketin mukanya ya. Enggak ngaruh. Ya. Dikit ya. Sorry ya, ini agak telat karena di luar kebiasaan kok tiba-tiba saya dapat telepon dari kantor. Padahal biasanya nggak pernah. Apa kabar Bams? Bams dulu deh, kenalin yang paling mukanya nggak pernah kelihatan nih. Oke, ya siap. Saya Bambang dari angkatan 11. Sehari-hari bekerja di balik layar di HIPA Valley. Itu aja Bude. Oke, mereka ini kalau panggil saya Bude ya, karena saya memang kalau di grup ini adalah senior citizen. Kalau Wibi senior turun dikit. Wib, kenalan dulu lah Wib, walaupun udah tenar juga ya. Ya, halo. Jelas ya suaranya, nama saya Wibi dari angkatan 6. Saya kalau Bams di balik layar, saya terlalu dekat ya sama layarnya. Terlalu dekat nggak? Bukan ya. Bambang namanya milenial sekali ya, Bambang ya namanya. Cukup milenial ya. Jadi panggil Bams ya. Nah, kalau Bams milenial nih, sekarang kita kenalan dulu sama Bima. Ini jangan-jangan Gen E nih Bima ya. Aku milenial Bude. Sama juga. Oh, masih milenials ya? Generasi terakhir milenial. Jadi nanggung ya.
Kenalan dulu, Bim. milenial. Kan selama ini kalau jadi host nggak pernah kenalan. Oke. Selalu kenalin orang. Baik, selamat malam semuanya. Nama saya Bima, saya dari angkatan 18. Seringkali nge-host di Pavali bersama teman-teman, senior-senior, Mas Mbak, dan adik-adik. Begitu. Nah, oke. So, teman-teman nih, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi ini ngobrol-ngobrol ya. Ini nggak ada tamu, nggak ada host gitu. Jadi semuanya tamu, semuanya host juga. Jadi kita benar-benar kayak di warung kopi ini, kita ngobrolin isu atau ngobrolin seputar Hari Ibu. Kayaknya semua pasti lahir dari seorang ibu kan, nggak ada yang dari apa namanya dari adonan yang lain dong, enggak ya, dan keluarnya ya dari situ-situ aja kan ya, dari seorang ibu. Nah, selama ini kalau kita ngomong tentang tanggal 22 Desember itu dikenal sebagai Hari Ibu gitu, dan biasanya itu terus ada banyak perayaannya. Kalau dulu zaman SD di sekolah gitu, biasanya tuh yang paling gampang dipikirkan lomba-lombanya tuh pasti lomba masak gitu ya, merangkai bunga, terus lomba make up gitu. While hampir bisa disimpulkan keseluruhannya itu adalah berhubungan dengan peran domestik seorang ibu. Padahal kalau menurut sejarah tanggal 22 Desember itu justru adalah Kongres Perempuan Indonesia pertama gitu, dari yang dihadiri oleh semua lapisan perempuan dari lintas agama dan lintas organisasi. Hebat banget ya Indonesia ya. Pada saat itu gitu. Dan apa sih sebenarnya yang mau dituju waktu itu adalah bahwa supaya perempuan bisa lebih berperan aktif, tidak hanya dan punya hak bicara, tidak hanya ngurusin yang sifatnya domestik, tapi juga kebebasan untuk mendapatkan pendidikan dan hak politik. So, perempuan Indonesia pada masa itu udah luar biasa. Nah, tapi baiklah, kita masing-masing hadir dari seorang ibu. Kita mengenang dulu deh ya, kita kenang dulu peran ibu di diri kita gitu. Tapi sebelum kita mengenang peran ibu, boleh nggak kalian mendescribe ibu seperti apa sih yang kalian punya? Ibu kalian tuh kayak apa? Gitu. Dari siapa dulu nih? Bim, dari yang kecil dulu nih, biasanya kan masih dekat sama ibunya. Oke. Tapi sebenarnya dibilang kecil juga kepala usia kepalanya juga bukan, kalau usia aku orang mengira kepala 2 ya, ini udah kepala 3 sekarang. Udah kepala 3 ya. Oke. Tapi kamu nggak bisa sombong sama orang yang udah kepala 4. Oke. Ini kalau udah ngomong masalah senioritas ini ampun deh. Aku nggak ada apa-apanya di sini. Oke, Bim. Kalau disuruh menceritakan tentang ibu personality ini ya, lebih ke personality seorang ibu, apalagi ibu saya pribadi, itu bisa dibilang ibu saya itu tipikal generasi yang masa muda itu penuh perjuangan. Entah sebagai seorang anak, dari cerita-cerita ibu saya itu memang masa kecilnya memang tidak gampang. Dari kecil itu dititipkan ke neneknya, karena waktu ibu saya umur 1-2 tahun itu Pak Lik saya atau om saya itu lahir. Jadi karena usia ibu saya masih muda, kemudian adik ibu saya itu, om saya itu juga masih muda, masih bayi, akhirnya dititipkanlah ke nenek saya. Jadi memang dari awal memang kehidupan ibu saya itu juga tidak gampang gitu. Tapi dari hal yang tidak gampang itu yang kemudian menjadi bekal ke anak-anaknya, terutama ibu yang ini sih. Yang saya tahu dari ibu saya itu sangat-sangat prinsipal. Ya atau tidak, nggak ada in between, itu nggak ada. Jadi lebih baik nggak usah daripada nggak yakin. Kalaupun iya, ya lakukan sepenuh hati gitu. Dan karena memang ibu itu dari latar belakangnya juga memang cukup
struggle, bisa dibilang begitu. Akhirnya yang selalu ditekankan ke anak-anaknya itu adalah bagaimana menjadi orang yang baik, dan yang terpenting kalau menurut ibu saya itu bagaimana menjadi orang yang apa itu namanya bisa survive. Jadi kalau ibu saya itu tidak peduli laki-laki atau perempuan, jadi lebih selalu ditekankan bahwa kamu sebagai individu, kamu harus bisa survive. Nggak boleh gimana caranya. Jadi tidak ada hal yang, oh ini hanya boleh dilakukan oleh laki-laki, oh ini hanya boleh dilakukan oleh perempuan. Tidak. Jadi semua itu dikenalkan ke ibu saya dengan caranya. Jadi kalau yang saya temui aneh, saya kan punya adik perempuan. Orang mungkin mengira bahwa seorang ibu mungkin agak keras ke anak-anaknya yang perempuan. Kalau yang di keluarga saya itu justru kebalikannya. Ibu saya itu sangat ringan tangan ke anaknya laki-laki. Justru ini sangat ringan tangan. Ringan tangan itu tangannya bisa suatu-waktu kemana Kamu gitu. itu ya berarti masih termasuk agak generasi lama yang kalau dipukul nggak apa-apa ya. Nah, Bukannya langsung pengen healing gitu kan? Kebetulan bapak sama ibu yang di rumah itu profesinya guru deh. Jadi bisa dibilang kalau misalkan sekolah nggak beres ya di rumah kena hukuman double lagi gitu. Jadi ngerti lah gimana dan itu memang yang apa namanya karena ibu berpesan bahwa mungkin ibu tidak bisa meninggalkan hal yang sifatnya material yang banyak lah. Tapi ya seperti inilah cara mendidik ibu dengan ringan tangan supaya lingkungan tidak ringan tangan sama kamu gitu. Tapi dengan caranya ibu sih, dengan cara ibu sih tidak yang kemudian sampai anaknya sampai trauma atau anaknya sampai ini ya dengan takarannya mungkin kalau kita aplikasikan ke sekarang mungkin itu jadi kontroversi. Cuman pada menurut saya itu yang membuat saya untuk kemudian jadi lebih gampang beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau misalkan ada kerja di mana-mana ya tetap ya itu berkat dengan tangannya ibu. Gimana kalau Bam sama Wibi gimana Bam? Wib. Ya, kalau saya sih sama sih, mungkin ibu saya seangkatan sama Bima nih mungkin nih. Jadi ibu saya itu juga pas zaman jadi masih perjuangan di nama Indonesia merdeka lah lahirnya itu. Kemudian kalau saya katakan tentang ibu saya itu sebenarnya masih ada kejadian karena ibu saya udah almarhum dan meninggalnya itu berpulangnya itu ketika saya umur 24 tahun. Itu pas jadi pas saya mau menikah, ibu saya masih ikut lamaran saya gitu. Tapi menjelang menikah ibu nggak ada. Jadi ibu nggak ikut mendampingi pas pernikahan saya. Tapi waktu lamaran ikut, tapi pas pernikahan akhirnya nggak ikut. Itu sedih sekali sih. Berbes mili ya Bam, kalau nginget ya. Iya, itu ya sedih sih. Dan itu sedih juga karena saya tuh kan dari lahir SMP kan usia 13-14 tahun lah. Setelah SMP kan langsung ke asrama, ya toh. Jadi usia 14 tahun tuh saya sudah istilahnya sudah pisah dengan ibu lah, dengan orang tua kan. Karena harus berasrama, setelah asrama kuliah, terus ya semuanya udah keluar merantau aja gitu, terus kerja di Bandung, di Cimahi, jauh, dan di usia 24 ibu saya nggak ada. Jadi begitu singkatnya saya tidak bisa istilahnya kalau mungkin ya istilahnya belum bisa membahagiakan ibu saya gitu. Karena di separuh waktu hidup saya sampai usia 24, 14 tahun saya
intens bertemu dengan ibu tiap hari, dan itu cukup menyedihkan sih kalau untuk saya, cukup. Tapi untuk Tapi pas masa ibumu itu orang yang kayak gimana, Bang? Jadi kalau saya ingin menggambarkan ibu saya kayak gimana, saya tuh ada cerita waktu saya masih SD. Kan kalau zaman dulu tuh suka ada barang ini ya, orang-orang yang menjajakan barang dagangan kayak gitu ya, yang keliling, kadang ada yang jalan kaki gitu kan. Nah, setiap menawarkan di rumah atau misalkan yang lewat, ibu saya itu pasti selalu nawarin untuk mampir gitu. Pak, mampir pinarak rumiyin kayak gitu. Ya ada yang mau, ada yang enggak, tapi kebanyakan mau. Terus ya mampir, bahkan dikasih minum, kadang dikasih makan kayak gitu. Nah, ya dari itu ya sebenarnya satu hal yang melekat sampai sekarang itu, kalau ibu saya itu ya orang yang sederhana, dengan masih pendidikan zaman dulu ya. Zaman dulu tuh ibu saya lulus SMP langsung menikah. Nah itu, dan hidup di desa, di kampung kayak gitu, ya menjadi pembawaannya sih sederhana, terus ramah dengan orang, terus mau berbaur, dan tidak tidak curiga lah dengan orang lain, ingin menjalin relasi sebanyak-banyaknya dengan orang lain. Ya kalau digambarkan ibu saya sih kurang lebih seperti itu ya. Dan ada juga sih yang seperti kayak Bima tadi, pas nakal-nakalnya saya mungkin ya sempat juga lah untuk, ya namanya ibu lah, di mana-mana kan sentil ya dia dulu, saingan sama anak kan, harus gimana ringan tangan itu. Ringan tangan ya. Ringan tangan juga, bapak lebih ringan tangan lagi, kadang bawa ranting pohon kayak gitu. Tapi ini semua membentuk pribadi saya. Iya, untung ya, untung zaman dulu tuh ini ya, kalau kata Ernest tuh zaman dulu tuh untung S hardware belum di mana-mana gitu ya. Kalau misalnya S hardware udah di mana-mana, mereka bisa pilih tuh apa yang mau dipegang nih. Oke, Wip, gimana Wip? Kamu punya ibu kayak gimana? Iya, 3 kata. Yang pertama tegas, terus 2 pinter, 3 nggak banyak bicara ya, ibuku itu. Nah, ibuku sama kayak si Bim ya. By the way, kita kalau bertiga nih kalau dipanggil ya, Wibi dipanggil Bi, Bima dipanggil Bim, Bam dipanggil Bam tuh jadi Bibimbap. Beneran loh. Itu masakan Korea, bibimbap. Korea banget ya. Bibimbap. Ya. Nah, oke ya. Ibu mantan guru, terakhir dia di kepala sekolah, keras pendidikannya dari awal, mirip kayak si Bima tadi ya, ringan tangan ya, bukan artinya suka membantu ya, Bim ya, ringan tangan. Jadi karena saya anak pertama, biasanya yang paling digebukin tuh yang anak pertama dulu, bahkan ya walaupun yang salah adik saya gitu ya. Adik saya yang salah gitu apa gimana, dia yang suka gangguin, tapi saya pun yang dipukulin. Terus adik saya sampai nangis, kenapa kakak Mas Wibi dipukulin gitu. Gitu pokoknya siapapun yang salah adik saya. Ya, dari kecil saya harus bisa sharing. Jadi sampai sekarang pun kalau misalnya ada makan tengah gitu ya, saya selalu kebiasaan menyisakan makanan. Walaupun yang makan cuma saya sendiri gitu misalnya, tetap aja ada sisa satu gitu, lupa asalnya. Ya, jadi udah kebiasaan. Terus kalau ngajarin tuh keras ya, dia guru matematik. Jadi dibilangnya sama anak-anak muridnya killer ya. Jadi kalau dia udah kacak pinggang gitu kayak Wonder Woman tuh kan, Wonder Woman kacak pinggang gini. Nah, itu udah nggak ada yang berani tuh. Murid-muridnya pada udah nggak ada yang berani, tapi ngajarin bagus. Nah, saking kerasnya kalau ngajarin saya perkalian itu saya umur 4 tuh saya udah bisa kali-kalian gitu. Dia pakai penggaris ditepokin kalau bisa. Nah, jadi
pas ngajarin baca juga. Jadi saya TK gitu udah bisa baca koran gitu jadinya. Karena saya diajarin baca dari kecil. Gitu. Ya, terus masih ada sekarang nggak banyak bicara, yang saya salut, saya masih ingat banget terakhir ini kan saya jadi sales ya, awal-awal karir itu kan suruh cari nasabah ya, kita kan canvassing gitu ya, jadi door to door. Nah, aku dari guru, saya juga awalnya guru terus pindah ke bank. Nah, awalnya kan kita dari sales yang canvassing. Nah, sempat suatu saat kan dia nggak mempertanyakan kenapa resign jadi guru mau kerja di bank gitu, apalagi jadi sales gitu ya. Nah, tiba-tiba waktu bulan keberapa tuh kan sulit banget ya waktu itu achievement ya. Pertengahan bulan saya bilang ke ibu, Bu, aku belum dapat nih gitu ya nasabah gitu ya. Ibu saya tuh, saya sempat berekspektasi kalau dia akan Pustaka Andani rasa mlebu bank gitu kan, masih nyalahin gitu ya, biasa ya. Kan aku udah bilang gitu misalnya. Tapi dia nggak, dia diam aja. Dia diam aja, tapi aku tahu dia langsung ke suatu ruangan, terus dia berlutut, dia berdoa rosario di situ. Nah, jadi tanpa bilang apa-apa, aku tahu sih dia doain. Jadi ya sampai sekarang kalau misalnya lagi susah gitu ya, namanya jualan lagi susah gitu ya. Nah, itu aku suka curhat ya. Aku udah 2 kali 3 kali terus didoain sama dia. Saya tahu sih, dia diam aja. Cuma itu. Ya itu sih ibu sih. Jadi besar ya. Mau nggak mau pembentukan karakter kita itu kan banyak dari ibu, dan penelitian masih membuktikan ya kalau IQ-nya kita kan diturunin dari ibu ya kan. Kayak Mbak Desta gini pasti anaknya pinter-pinter nih Mbak Desta. Sok pintar. Sok pintar. Iya. Rambut gak Wig, pakai wig sekarang. Tiap live nanti kan. Tiap live Biar matching sama Gordon di belakang. Waduh, jangan ngomong-ngomong korden, ntar kita keinget-inget sama yang Oh iya. Tuh, gara-gara korden. Nah, itu patokannya korden juga tuh. Oke, jadi dari tadi aku ngobrolin gitu. Kayaknya ibu-ibu kita ini ada satu benang merahnya ya. Sama ibu, karena aku denger Bima cerita, denger Bam cerita, denger Wibi cerita, gue tuh kayak gini, kok mirip ya sama emak gue, kok mirip ya, ini ibuku juga kayak gitu deh gitu. Jadi memang kalau angkat, terus Mbak Desta juga mirip, Mbak Desta ibuku kayak gitu juga gitu. Ibuku ya sama kayak ibu-ibu. Mbak Desta. Oh, aku. Mirip. Dikit. Pasti ada lah value-nya. Cuman ngomong banyak aja, nggak usah dikit-dikit. Enggak sih, ibuku lebih hebat lah kalau menurutku ya. Soalnya kalau ibuku itu dari benar-benar dari zero gitu. Hampir sama lah kayak ibu ya kalian. Ibuku itu benar-benar dari zero gitu, bukan yang dibekali harta. Jadi emang dari nol, berusaha sendiri, belajar sendiri gitu. Jadi ya sama, ringan tangan juga gitu kan. Anaknya bandel-bandel model kayak begini, perempuan aja modelnya kayak begini. Jadi kalau nggak ringan tangan, aduh udah nggak tahu deh gitu ya. Tapi kalau aku dari ibuku, dari semua kelebihan dan kekurangannya, yang paling nancep di aku adalah ibuku tuh selalu bilang kalau perempuan harus berdaya. Jadi perempuan itu harus berdaya untuk dirinya sendiri, berdaya untuk orang lain, dan kalau kamu sudah berdaya, kamu harus berguna untuk dirimu sendiri, berguna juga untuk orang lain. Itu yang sampai sekarang itu nancep sih di aku. Ya berdayanya mungkin sudah lebih baik. Kalau yang belum kok gue ngomongnya aku ya, yang gue belum jalanin mungkin bergunanya itu. Bergunanya belum terlalu. Oh, itu kan menurut pendapat Mbak. Kalau Tapi kadang kita tahu berguna atau tidak itu sekelilingnya dampaknya. Bikin survei. Bikin survei ya. Self-assessment, iya. Tapi kan pasti ya ada satu value deh yang ibu kalian selalu pegang gitu, yang sampai sekarang tuh selalu
kalau kita sadar, ini value ini dari emak gue, ini value ini dari emak gue nih gitu. Ada nggak value kayak gitu, Bim, dari ibumu? Ada. Kalau aku itu tadi, pokoknya perempuan tuh Kalau harus Bima, berdaya. Dan yang jelas, kalau dari nyokap gue, perempuan harus punya duit sendiri. Itu dulu yang pertama. Kalau ibu kalian gimana? penting. Kalau Bima tadi Iya, survive ya. Mas. Kalau ibu itu selalu menekankan, bahkan ini pelajaran sharingnya ibu ketika ini ya, sharing tentang bagaimana hidup berkeluarga atau menikah gitu ya. Selalu dengan bahkan ibu bilang gini, nggak peduli nanti bagaimana seberapa banyak sumber daya yang kamu punya, nggak peduli seberapa berdaya dan kuatnya mertuamu, kamu harus bisa survive sendiri di kakimu sendiri dengan pasanganmu. Bahkan hal seperti itu yang selalu ditekankan. Jadi apa ibu itu kayak ini sih Mbak. Kok Mbak saya Bude, maaf. Jadi ibu itu selalu ngasih value, tapi caranya itu nggak sama kayak yang Mas Wibi bilang. Ibu itu tipikal bukan orang yang langsung mengutarakan gitu ya, seperti ini enggak. Jadi pelan-pelan gitu. Nanti baru maksudnya seperti ini begitu. Jadi dan ibu itu yang selalu kalau saya pribadi saya dapat dari ibu saya itu selalu mendoakan anak-anaknya dan keluarganya gitu. Jadi bahkan setiap dari kecil sih itu dari kecil dibiasakan ketika sebelum tidur kita menghampiri kamarnya ibu, kita diberkatin, baru kami balik ke kamar kami masing kamar saya sama kak saya. Terus itu sampai sekarang dilakukan dalam artian kalau setiap kami selesai telepon selalu semacam memberikan berkat dari jarak jauh gitulah. Gitu. Jadi menurut saya sosok ibu itu di situ yang saya dapat tidak hanya sebagai peran ibu secara domestik enggak, tapi saya dapat bahwa seorang ibu itu seorang yang dalam keluarga itulah itu bisa memberikan support spiritual itu dengan cara yang sederhana gitu. Gimana Wip? Kalau lu apa Wip? Emak lu tuh ngasih value apa gitu yang sampai sekarang bisa masih kamu pegang gitu? Atau secara nggak langsung, secara kita nggak sadar ternyata berpengaruh deh. Ya, dia lebih ke, kan tadi dia bilang nggak banyak ngomong ya, maksudnya nggak banyak kasih tahu sebenarnya, tapi dia lead by example ya. Dari cara ngomongnya dia cerita aja, misalnya dia pas jadi kepala sekolah gimana dia, kadang-kadang kepala sekolah itu kan punya kekuasaan untuk vendor gitu lah ya, buku atau apa segala macam, terus kasih gratifikasi apalah setelah dimasuk bukunya. Nah itu dia nggak pernah sama sekali nerima sih, dia cuma cerita, nggak buat apa itu gitu, dia sama sekali nggak pernah terima. Jadi seperti itu hal-hal kecil padahal jadi integrity berarti ya kalau di kata zaman sekarang, integrity ya jadi dia ceritanya dia selalu pakai cerita sama disiplin. Jadi waktu mungkin saya sampai SMA atau kuliah ya, hampir nggak pernah saya bolos, itu nggak pernah ya. SMA, jadi pada keluar dari itu kan makan gitu ya, pas SMA aku bener-bener nggak pernah, karena ibu disiplin gitu. Ngeri, pernah tahu Kuliah, bolos? Kuliah juga nggak pernah, nggak pernah. Aku nggak pernah, hampir nggak pernah, kayaknya nggak pernah deh. Misalnya kayak kadang kan kalau SD apa itu ya sakit atau apa gitu, nggak suruh itu aja. Keras sih. Enggak, ini bukan gua terus No. sempurna gitu ya. Mana ada ibu sempurna yang itu ringan tangan, nggak ada ya? Ya, maksudnya aku cuma bilang ya jadi aku juga. Aduh, jatuh aja. Ya itu sih value-nya ya. Bams. Sama ya itu dua. Piye Bams, ibumu apa Bams value yang secara lu nggak sadar ternyata itu selalu lu pegang dari sampai sekarang gitu? Ya itu tadi sih, kesederhanaan, terus ramah dengan semua orang kayak gitu.
mau bersosialisasi, bergaul itu sih yang saya apa ya paling saya tangkap. Dan ini juga sih apa ya, kayak pernah kan aku tanya kayak gitu, Bu, kenapa sih kok ngasih-ngasih minum, ngasih-ngasih makan, kan tuh kita nggak kenal lah intinya gitu kan, waktu pernah tanya gitu. Udah jawab, ya lah Leong cuma minum sama makanan aja kok, kan gitu. Jadi eh, jangan dipikir berat lah. Pokoknya ya kita ini aja, nyantram aja ke semua orang ya. Gitu. Yang paling nancep sih itu sih Budi. Ya kalau ibu kita ringan tangan, ibunya Bam ringan makanan. Iya. Jadi gampang kasih makanan ya. Bagus ya. Sebentar, ini kayaknya aku harus undang lagi Bima nih. Kenapa Bima? Bam, rapi banget Bam. Iya. Jadi katanya mau pakai warna apa? Pakai pomade, Enggak, ya jadinya kan? warna hitam. Iya. Rapi loh Bam. Nggak ada jersey pink soalnya. Ki Bima ki nang ngendi Ki Bima? Bentar ya. Pomade-nya pakai apa Bam? Pomade-nya pakai apa? Minyak rambutnya? Bima tuh tadi pakai ini apa sih? Aduh si Bima. AA Bima ya. Oke, tapi sambil Bima, Ajim adanya. sambil kita ngobrol. Sambil kita ngobrol nanti aku invite lagi Bima. Ara.Arya Bima. Arya Bima. Bentar. Tapi gue mau tanya deh Mbak Desta. Lagi tanya ya. Kalau ada ibu kota, kenapa nggak ada bapak? Mulai deh. Nah, ini guyonan bapak-bapak nih. Kita selingin ya sama guyonan yang hanya dimiliki oleh bapak ke bapak. Ya. Tapi ada satu fakta menarik. Ibu-ibu itu pada suka pocong. Karena Pocong Oh, iya. harga. Halo? Pocong harga. Sedelo ya. Loh, malah keluar Bimanya. Kok gue jadi di bawah? Itu udah ngatepin video itu. Ara. Satu aja. Mau undang Tarno aja. Tar. Ah, elah. HP-nya habis. Mau balik bukan terakhir. Kok nggak ada ya? Bim, coba send request. Halo, Mas Bowo. Undang Bowo aja nih. Oke. Angkatan 3. Apa tadi pertanyaannya, Wip? Wiwi. Udah. Oh, no. Guyonan bapak-bapak nih. Enggak. Enggak, ini pertanyaan benar sih. Kenapa ada ibu kota tapi nggak ada pak kota? Ayo. Kenapa di sini dia bilangnya cuman harusnya kan guestnya bisa 3 kan ini ya, termasuk ini ya. Bisa kan dia masuk. Udah gantian aja ya. Bima dulu deh. Gua out dulu. Minta di-invite aja Bima. Bim coba request, oh udah ini dia udah request to join nih di sini, tapi sininya nggak bisa di sayanya. Oh, gantian aja ya. Coba nanti itu Wibi aku ini lagi ya. Oke. Tapi kita lanjut dulu deh. Bentar ya Bim, sambil ngutak-ngutik siapa tahu sebentar lagi bisa ini. Nah, kalau tadi aku di depan udah ngobrolin ya bahwa ternyata tanggal 22 Desember itu bukan untuk celebrating peran domestik seorang perempuan,
tapi justru celebrating bahwa pada tanggal itu perempuan berjuang bahwa nggak hanya di peran domestiknya aja gitu, bahwa perempuan juga punya hak yang lain, yaitu hak atas pendidikan, hak atas kemerdekaan berpolitik dan sebagainya. Nah, Bang, udah berkeluarga belum? Udah dong. Udah ya? Udah dong. Anak udah punya? Udah. Anak udah ya? Sebentar, Bang. Nah, Bams, kalau kamu gimana, Bams? Nek menurutmu seorang ibu ki apa perannya memang cuman domestik aja atau sebenarnya mencakup juga peran-peran yang lain gitu? Kan selama ini banyak banget ya pendapat-pendapat yang bilang ya udahlah perempuan nggak usah lu mau nggak usah aneh-aneh misalnya gitu. Toh akhirnya kerjaan lu cuman ngurus anak di rumah gitu kan. Ngurusin suami, ngurusin anak gitu. Kalau menurut kamu secara pribadi gimana, Bang? Iya, ya. Ya kalau peran ibu zaman sekarang sih kalau menurut saya lebih ini ya. Sorry untuk sebelum ke situ saya jadi ingat ini nih. Suami istri waktu di pernikahan dulu kan, waktu menerima sakramen pernikahan kan itu intinya kan bekerja sama, ya bekerja sama untuk hidup bersama-sama sampai akhir lah. Nah karena bekerja sama itu ya di situ ada peran masing-masing, dan apalagi untuk sekarang kan ibu-ibu zaman sekarang kan sudah mulai berpendidikan, mulai berwawasan luas kayak gitu kan. Jadi menurut saya sih nggak harus melulu terdomestifikasi di dalam keluarga aja gitu. Cuman bisa keluar gitu sekarang, bisa mengekspresikan, ibu-ibu pun punya hak lah, punya hak untuk mengapresiasi dirinya, untuk mengekspresikan apa ya dirinya, istilahnya mungkin aktualisasi gitu. Jadi ya menurut saya sih sekarang ibu-ibu mau tidak hanya ngurusin rumah tangga aja, tapi bisa bekerja, bisa sambil berkarir kayak gitu sih nggak masalah sih sekarang Bude mah. Oke. Ya. Tapi dalam kehidupan nyata iki tok lakoni ora iki. Gek. Namanya? Iki dalam kehidupan nyata tok lakoni ora gege misalnya cuman lip service aja nih bapak-bapak ngomong iya perempuan boleh begini tapi terus tiba-tiba istrinya pengen sekolah lagi misalnya rasa gitu. Entah istri saya kan juga kerja jadi guru, terus bahkan kalau sekarang pun saya pun juga karena intinya kerja sama, hidup bersama, bahkan kadang yang masak itu pun saya gitu, nggak harus istri, karena ya kita semua bareng-bareng lah, hidup bareng-bareng kayak gitu. Misalkan istri punya keinginan pengen me time bareng teman-temannya, ya it's okay gitu, asal tidak ganggu urusan keluarga dan saya bisa backup di keluarga sih oke aja sih Bude gitu. Wibi mana nih Wibi? Wib coba masuk lagi Wib. Wib, yes. Kalau kamu gimana? Aku belum bisa invite Bima ya. Bentar mungkin kita tunggu ya. Gantian Bima. Mungkin kita tunggu sebentar. Wib, kamu gimana? Menurut kamu kan sebenarnya kalau kata orang modern masa sekarang itu udah nggak zamannya bahwa ibu cuman berperan di sisi domestik aja gitu, bahwa udah nggak zamannya nih, harusnya perempuan juga bisa berperan dalam sisi kehidupan yang lain. Wib, kamu udah berkeluarga kan ya?
Anak Jelas. udah ada? Anak Jelas udah ada? itu. Belum ya? Belum. Masih pacaran Belum. terus. Oke. Kalau menurut kamu gimana, Wip? Ya. Wah, kalau saya sih sangat menghargai perempuan ya. Maksudnya tim saya aja di tim sales itu, kalau perempuan tuh lebih banyak ya. Maksudnya lebih jago. Jagoan-jagoan sales di bank itu kebanyakan perempuan karena dia bisa masuk ke cowok, bisa masuk ke cewek, dan lebih in managing relationship juga lebih bagus. Jadi dan banyak banget perempuan jauh lebih pintar ya. Pemimpin asal diberikan itu. Jadi menurut saya sih setara itu. Nggak. Kalau ada working mom ya yang bantu menghidupi keluarga juga ya dengan bekerja sambil mengurus anak, itu saya benar-benar salut sih. Itu perkara me time itu sih harus ya. Menurutnya mau dia mau sekolah lagi ya, betul, saya juga ambil spesialis kan. Mau sekolah lagi, mau kemana, mau jalan sendiri ya, kita kalaupun ada punya anak ya bisa berbagi peran ya. Maksudnya itu kan sama-sama. Jadi udah, menurutku sih aku malah sangat mengagumi perempuan ya yang bisa memainkan peran dengan sangat baik ya, dan itu sangat sulit ya. Balance itu kan nggak selalu harus 50-50 ya, 50-50 nggak selalu, atau dia harus lebih, pasti nggak usah. Dalam naluri seorang ibu itu keluarga pasti nomor satu ya. Jadi nggak usah kita meminta pun mereka sudah sadar akan itu karena itu sudah nalurinya. Sudah secara kodrat. Tapi kalian gitu kalian sih, percaya nggak sih bahwa kodratnya perempuan itu ya dapur, kasur, sumur gitu? Kan sekarang tuh kayak gitu ya, kodratnya perempuan tuh dapur, kasur, sumur. Jadi nggak usah aneh-aneh deh jadi ibu, apalagi kalau udah jadi ibu gitu ya. Karena sering kayak gini, ketika perempuan memilih untuk tinggal di rumah misalnya ya, dan memanage keluarganya gitu, ada juga baik perempuan lain atau yang bukan perempuan bilang kuno banget gitu, perempuan kok cuma tinggal di rumah. Tapi sebaliknya ada juga ketika seorang perempuan memilih berkarir juga di luar rumah, terus kemudian itu bukan kodrat lu adalah tinggal di rumah terus nurut sama suami gitu. Jadi sebenarnya ibu ini kayak jadi ditarik ke sana, ditarik ke sini gitu. Bahkan oleh judgement yang sometimes justru dikeluarkan oleh perempuan sendiri, oleh sesama ibu itu sendiri gitu. Yang sisi sini merasa bahwa perempuan yang tinggal di rumah itu dan memanage keluarga 100% itu lebih mulia daripada perempuan yang lebih memilih berkarir. Sedangkan dari sisi sini ada juga yang bilang, lu udah kuno. Selalu aja diskusinya kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ya, omongan-omongan mah gini loh Mbak Desta, kalau ada omongan tuh mungkin benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Mungkin juga salah, tapi tidak sepenuhnya salah. Jadi nggak ada sesuatu yang absolut ya. Yang absolut itu cuma vodka, tahu ya. Yang lain nggak ada yang absolut, relatif, yang mutlak. Jadi orang mau ngomong apa aja bebas. Mau berbuat baik aja pasti ada yang ngomong ya. Jadi aku nggak usah peduli sih. Yang penting gimana kita bisa menghargai ya. Maksudnya perempuan-perempuan yang sekeliling kita ya. Itu sih dari kita dulu aja. Kalau kita bisa menghargai, nanti yang paling penting juga omongan kita yang paling dekat itu sebenarnya yang paling penting ya. Ya itu kan kita harus bantu support juga. Jadi ya udah nggak ada ya. Itu kan udah kodrat seperti itu menurutku ya sama ya, setara ya menurutku ya. Kalau menurut Bams gimana Bams? Sama sih, saya juga sependapat sama Mas Bibi juga, karena ya barangkali sih mungkin masih ada ya sekarang yang model-model seperti itu. Tapi kalau saya sih lebih condong untuk menyetarakan posisi wanita, perempuan itu ya sama dengan laki-laki. Berikut perannya juga, meskipun tidak semua peran bisa saling tergantikan gitu ya. Ya kita tahu lah, memang wanita, perempuan itu pun sangat sakit saat melahirkan seorang anak gitu. Tapi ya sesakit-sakitnya perempuan
melahirkan. Tapi saya yakin belum pernah merasakan sakitnya kejepit resleting. Nah, itu tanya Mas Bibi pasti tahu itu. Kejepit resleting apa ya? Lu yang kejepit Itu sama-sama sakitnya itu. apanya dulu? Gitu ya. Resleting kan bisa jaket. Bisa juga resleting celana. Yang jelas dong, Bang. Resleting apa? Terus yang kejepit apa? Ya, setuju. Gantian ya. Oke, ini kayaknya Out ya. Bima. Out ya. Oke, thank you Wibi udah mau hadir di sela-sela larinya. Mau lari berapa you. kilo lagi nih? Tergantung Andre, soalnya itu kan coach saya, Andre angkatan 9 itu coach saya. Kalau dia bilang, ayo kita lari lebih cepat. Mana dong Andre kita dong? ikut aja. Andre nih, Andre. Hai Andre. Halo, Andre. Jadi Ini coach. sebelum pertanyaan coba ke Andre. Andre. Waduh, harus kalau Andre harus ini. Nggak mau dia. Gua harus pindah. Bahkan kalau kita juga di Mas Andre. Ya. Oke, gantiannya sama Bam ya. Oke. Sama Bim. Oke. Bim. Bye, thank you Wibi. Selamat berlari. Aku cobain ini. Coba Bima bisa masuk lagi nggak nih? Aku udah terima nih ininya. Akhirnya Bima bisa masuk ya. Akhirnya. Hey Bim, akhirnya kita berjumpa lagi. Oke Bim, tadi kita lagi ngomongin tentang kodrat ibu dan kodrat perempuan gitu. Apa namanya? Jadi banyak sekali pendapat yang bersilang-saling gitu. Ada yang dan justru kebanyakan saling menjatuhkan antara misalnya pendapatnya adalah bahwa kodratnya perempuan itu ya dapur, kasur, sumur gitu kan. Sedangkan dunia sekarang nggak kayak gitu juga dengan majunya pendidikan, dengan banyak lapangan-lapangan kerja untuk perempuan gitu. Nah, ada posisi-posisi yang bisa diisi oleh perempuan gitu. Tapi tadi kita ngobrol, nah ternyata justru sometimes judging itu bukan datang dari pihak lain, tapi datang dari pihak sesama perempuan sendiri yang menganggap bahwa yang A lebih mulia daripada yang lain gitu ya. Misalnya yang ibu di rumah menganggap bahwa ibu pekerja itu kurang mulia karena kayak kurang all in mengurus keluarga, sedangkan ibu bekerja sometimes ada judging ke ibu yang tidak bekerja sebagai orang yang kuno, kurang gaul, mainnya kurang jauh, seperti itulah. Nah kalau menurut Bima gimana Bim? Belum nikah ya? Belum. Saudara-saudara ini Bima belum nikah ya, masih open market. Pacar udah tapi udah ada. Apa namanya? Kalau aku pribadi gini sih Mbak, memang kalau yang itu memang kalau aku komentar terlalu, aku harus berhati-hati dalam merespon itu ya, karena nanti aku dimarahin sama apa namanya mbak-mbak feminis. Kalau memang ini sih, memang trennya kan ya, atau istilahnya kan woman support woman kan. Cuman memang ada hal-hal seperti itu yang seakan-akan lebih mulia atau lebih terpandang kalau misalkan berada di posisi yang strategis, karirnya bagus, cemerlang, memiliki pengaruh yang luas di masyarakat seperti itu. Tapi memang orang sudah mulai lupa sih Mbak kalau aku bilang, dengan segala macam kemudahan yang bisa kita lakukan sekarang dibandingkan berapa kalau aku bilang tahun sih sekarang kita sudah sangat sulit untuk bilang berapa dekade atau berapa puluh tahun, karena sekarang kan cepat sekali perubahannya. Itu justru aku merasa bahwa kalau kita lupa bahwa substansi dari keluarga itu kan adanya seseorang yang lebih tua membimbing yang muda. Nah, kalau hal yang menurut saya itu hal yang dasar itu kita ganggu atau kita rusak,
pasti akan yang pertama beberapa generasi ke depan itu akan punya fondasi yang kurang solid kalau aku bilang, karena lingkungan terdekatnya yang harusnya menjadi tempat sekolah pertamanya dia untuk mengenal dunia ini itu kan jadi hilang value-nya, akhirnya melahirkan sosok generasi penerus yang kalau aku bilang fondasinya kurang kuat. Dan itu nanti memang ini sih kalau lihat siklusnya kan orang di zaman yang nggak enak akan menghasilkan orang-orang kuat akan menghasilkan zaman yang jaya-jayanya, zaman yang enak, zaman yang enak akan membuat orang jadi terlena, akhirnya malah balik lagi ke zaman yang nggak enak. Begitu kan siklusnya memang seperti itu dari berbagai macam perjalanan sejarah manusia ini. Dan aku rasa kalau misalnya kita tetap seperti itu ya kita akan kembali lagi ke zaman yang enak, karena kan kita terlena seakan-akan semua itu dalam genggaman tangan gitu, ilusinya kan seperti itu. Jadi kalau aku bilang bahwa perlu kita lihat lebih luas lagi gitu, apakah kemudian jika ada seorang perempuan yang ingin, adalah aku fokus untuk mendidik dan mengembangkan kemampuan anakku gitu ya, harusnya kita support gitu loh, karena kalau aku bilang ini sih, perempuan dan laki-laki ini kan sebenarnya janganlah kita kemudian aku bisa melakukan apa yang kamu lakukan, enggak. Kalau aku bilang bahasanya harusnya kita berdua atau antara laki-laki dan perempuan itu memiliki keunggulannya masing-masing. Kalau aku bilang pasti kan ada hal yang sangat-sangat gampang atau bisa dilakukan oleh seorang perempuan, begitu juga sebaliknya ada hal yang mungkin mudah dilakukan oleh seorang laki-laki tapi agak challenging lah, agak penuh tantangan lah bagi sebaliknya, lawan sebaliknya. Cuman justru harusnya ya saling sinergi gitu loh. Sekarang kalau semisal kita mendidik semua generasi kita untuk apa sih istilahnya, karir nomor satu, sosial influence nomor satu, dan nanti yang isi yang rumah ini siapa gitu loh. Kita yang generasi baru ini kita mau bibit seperti apa gitu kan. Aku tuh inget ya, kalian kan tahu yang mantan penyanyi cilik Tasya Kamila ya. Oh, oke. Itu waktu Tasya Kamila, dia kan pulang setelah dari sekolah di Columbia kalau nggak salah ya, Columbia University, karena dia dapat beasiswa gitu ya. Dan dia memutuskan untuk menikah, mempunyai anak, dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Nah, itu tuh kan waktu itu kontroversinya tuh netizen tuh mulutnya tuh yang netizen maha benar itu langsung menganggap lu harusnya nggak pantas. Jarinya itu langsung berpikir lu nggak pantas harusnya, kan lu sekolah lewat beasiswa, udah lewat beasiswa terus tiba-tiba lu cuma nikah dan memilih jadi ibu rumah tangga, lu tuh mestinya berkarir, balikin dulu dong beasiswa lu untuk bikin sesuatu kayak gitu ya. Jadi seolah-olah gitu ya, berkarir di rumah dan mendidik anak dan mengurus keluarga itu dianggap bukan sebagai karir yang benar gitu. Aku kebetulan tipe yang lebih suka juga punya karir di luar, tapi pada waktu itu aku cukup sedih sih. Maksudnya apa yang salah dengan pilihan menjadi ibu rumah tangga kan, ya kan, dan mendidik anak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Mas Bam. Menurutmu piye, Bang? Ya, sorry ini tadi sinyalku agak muter-muter, jadi tadi sempat terputus-putus infonya, tapi saya nangkap ininya sih, garis besarnya. Jadi kalau lihat yang kayak gitu, sebenarnya sih kalau menurut saya sih yang penting be yourself gitu. Jadilah dirimu sendiri, entah apa kata orang ya nggak usah peduliin gitu. Toh yang menjalani hidup ini adalah yang membuat nyaman hidup kita ini adalah ya kita dan keluarga. Jadi kalau seperti tadi si Tasya untuk
mengambil apa istilahnya mungkin kayak beralih gitu ya, beralih jadi ibu rumah tangga dan tidak sesuai dengan karirnya yang dulu ya, itu sih saya sih oke-oke aja, fair-fair aja, karena itu be yourself-nya dia gitu, dan dia udah nyaman di situ, membentuk keluarga yang nyaman bagi dia, ya itu sih menurut saya sih itu aja sih, gitu Bude. Ya, ya, aku juga setuju sih ya kayak gitu. Maksudnya ketika perempuan bersekolah, ketika perempuan sekolah atau memperkaya dirinya dengan skill yang lain, kalau menurutku ya itu untuk dirinya sendiri gitu, untuk kepuasannya, untuk kepercayaan dirinya, atau untuk bekal dia dalam dalam dia mau apa gitu, apakah dia memilih menikah atau tidak menikah gitu, ya itu untuk dia gitu, bukan untuk siapa-siapa gitu. Dan menurutku kalau kita ngomong emansipasi atau kesetaraan, itu kan sebenarnya adalah kesetaraan dalam memilih. Betul nggak sih? Betul. Dia bisa memilih jadi apa yang dia mampu dan apa yang dia mau gitu. Masalah kesetaraan itu bukan soal siapa mengalahkan siapa, seperti perempuan mengalahkan laki-laki, atau laki-laki nggak pengen dilangkahi oleh perempuan. Itu kesetaraan kan nggak kayak gitu ya. Yeah. Kalau menurut kalian laki-laki gimana nih? Kalau aku bilang sih sama, aku setuju itu Budi. Memang kalau kita berbicara dari kacamata idealnya, memang harusnya bahwa kesetaraan itu seperti itu. Kita tidak melihat lagi suatu hal itu dari sisi gender, tapi dari sisi personalitinya, orangnya bisa atau tidak, orangnya itu mampu atau tidak. Tapi juga tidak lepas dari yang namanya resiko gitu kan, karena pilihan dan resiko itu selalu datang bersamaan gitu, nggak bisa kita memilih untuk melakukan sesuatu dengan segala macam benefitnya, dengan segala macam kenikmatannya, kemudian dengan resiko kita kesampingkan, nggak bisa. Jadi kalau kemudian kita setara dalam segala hal, ya itu saya setuju sekali gitu. Apalagi ibu saya pribadi itu sangat menekankan hal itu. Kamu laki-laki, terus kenapa kalau kamu nyuci baju? Nah, itu bajumu sendiri yang kamu cuci, itu baju adikmu, atau misalkan itu baju anggota keluargamu. Atau kamu laki-laki, kenapa masak? Kenapa masak itu harus gender tertentu? Enggak, kamu juga bisa masak. Dan itu apalagi kebetulan ibu saya kan memang masakannya, kemampuan keahlian memasaknya itu lumayan cukup bagus lah, dan itu diturunkan ke saya. Jadi ketika saya di rumah, di rumah dinas, atau kemudian misalkan di kantor, ketika acara-acara misalkan acara-acara santai dengan teman-teman saya yang masak gitu, justru teman-teman saya yang ibu-ibu dan calon ibu-ibu itu duduk menikmati. Jadi kalau ibu saya itu memang tidak tidak memberikan bahwa laki-laki harus seperti ini, tidak boleh seperti ini, tidak. Tapi memang ada hal-hal yang sifatnya dasar. Jadi kayak misalkan sebagai laki-laki harus kuat. Laki-laki sebagai laki-laki untuk dirinya sendiri gitu. Kamu laki-laki untuk dirimu sendiri, ya kamu harus kuat. Nggak semua orang di luar sana itu kemudian yang mau atau siap untuk kasihan kamu gini enggak. Dan memang kita masih di lingkungan yang memang memiliki stereotip bahwa laki-laki nggak boleh bersedih dan seterusnya. Laki-laki memang ada kalanya itu benar, cuman kalau kita lihat dari statistik nggak boleh cengeng lah, nggak boleh cengeng gitu kalau laki-laki. Padahal kalau kita lihat dari statistik, yang lebih banyak bunuh diri itu sebenarnya bapak-bapak ini kan, yang memutuskan untuk menghabisi atau mengakhiri nyawanya dengan caranya sendiri. Padahal kan bapak-bapak yang kemudian melakukan cara ini kan sebelumnya dia adalah seorang anak kecil yang selalu disayangi atau membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Oke. By the way, konon kabar ya sih, sebenarnya kalau kita ngomongin kodrat perempuan itu ya melahirkan, menyusui, menstruasi kali ya. Itu yang sebenarnya kodrat perempuan sih. Tapi kalau ngomong peran, mungkin karena ikatan namanya anak dan ibu itu sudah
terjadi sejak dari dalam kandungan gitu. By the way kan kami pernah berbagi nafas, berbagi hidup, berbagi detak jantung dengan bayi yang dikandungnya. Memang secara apa ya, secara manusiawi anak pertama akan lebih lekat ke ibunya gitu. Itu makanya kenapa apa ya, kepercayaan pertama kali seorang anak itu pasti ibunya gitu. Nah, mungkin itu juga kenapa pada tahun-tahun awal kehidupan anak ya perempuan memang dituntut untuk lebih concern terhadap urusan anak gitu ya. Nah, ngomong-ngomong sekarang tentang urusan anak. Kalau menurut kalian yang ngurus anak seharusnya ibu aja atau bapak juga seharusnya berperan dalam mengurus anak? Nah, kita tanya dulu sama Bams yang udah punya anak. Yang udah praktek. Yang udah praktek. Kalau Bima kan baru pengen praktek gitu ya. Bima aman ini ya. Aku paling ponakan gitu. Gimana, Oke. Bams? Ya, ya. Menurutmu kalau anaknya kudune sopo sing ngurus gitu? Ya gini sih Bude, apa ya? Kalau menurut saya ya, memang kalau secara kodrat jasmani sih wanita itu kan tadi ya melahirkan, menstruasi kayak gitu ya. Tapi kan Menyusui. dia juga punya kodrat ya menyusui itu kan secara jasmani, tapi dia punya kodrat yang rohani juga. Pasti ibu tuh juga punya feeling untuk menyayangi ya gitu kan, memenuhi kebutuhan. Nah kalau yang laki-laki pun juga sama, dia juga punya kodrat jasmani dan rohani, dan rohaninya secara tidak kelihatan untuk laki-laki itu ya biasanya tuh lebih ke melindungi, mengalah kayak gitu loh. Kalau dalam hal mengurus anak, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa di mana pernikahan itu sebenarnya adalah suatu bentuk kerjasama sampai bersama-sama sampai akhir. Jadi ya untuk mengurus anak tidak bisa dilimpahkan hanya pada seorang ibu aja sih kalau menurut saya. Di mana bapak pun juga punya peran di situ. Ketika ibu mungkin tidak bisa hadir untuk mengurus anaknya, nah di situ peran ayah yang bisa menggantikan, dan tidak selamanya harus diserahkan kepada ibu. Mungkin untuk beberapa hal yang bersifat perasaan lebih ke menyayangi, lagi itu lebih ke ibu gitu ya. Cuman untuk sebagai tanggung jawab bersama, saya kira sih nggak bisa dilepaskan itu, Budi. Oke, Bim, gimana Bim? Sebagai calon yang pengen ngurus anak nih, suatu saat kan, pasti. Kalau menurut kamu gimana, Bim? Kita dengarkan dari generasi yang lebih muda ini. Nah, ini kebetulan ini sih kan, Mas itu kan anaknya waktu itu kan baru masih kecil lah, masih umur setahunan, hampir 2 tahun lah. Nah, ibu kan dengan caranya dulu membesarkan 3 anak ini gitu, itu kan selalu itu loh anakmu kasih ini, atau mungkin berkomentar ini mungkin anakmu seperti ini gini gitu ke kakakku sih, ke masku gitu. Tapi kemudian masku dengan caranya sendiri gitu kan, setiap keluarga dengan bapak ibu dengan caranya sendiri. Terus aku bilang ke ibuku, ya udahlah Bu, caranya mungkin berbeda, yang penting ibu ngasih saran, ngasih masukan, sudah selesai gitu. Nggak ini. Tapi ibu kemudian oh ya udahlah gitu, memang caranya beda gitu. Nah itu yang kemudian aku ambil pelajaran bahwa memang untuk menjadi orang tua itu kita nggak bisa paksakan cara kita mendidik dengan cara orang lain mendidik. Kemudian kita kayak caramu ini nggak pas, caramu ini nggak ini. Selagi cara niatannya baik ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kemudian ketika kita berbicara anak ya memang bikinnya kan berdua, dan itu kan ibarat kata kan nyawanya itu, darahnya itu kan 2 darah yang menjadi 1 darah baru kan istilahnya. Nah, kromosom. Nah, kromosomnya lebih tepatnya. Masing-masing nyumbang 1 ya.
Jadi setiap orang juga ada bentuk partisipasinya di situ, enggak kemudian mungkin kalau di beberapa lingkungan masyarakat ada yang yo itu tugasmu toh, kudu tugasku aku membawa makanan untuk keluarga kita, itu bagianmu ya bagaimana mengolah ini gitu. Tapi kalau di keluarga aku itu yang dapat dari bapak ibuku tuh enggak. Bapak punya caranya sendiri untuk mengekspresikan sayang ke anak-anaknya, begitu juga dengan ibu. Dan ketika ibu mencontohkan di kehidupan pernikahannya juga, ibu itu kan kalau ibu di rumah itu kan pribadinya itu sangat aktif untuk berbicara dalam arti meskipun aktifnya dalam arti enggak yang kemudian setiap orang diomongin, enggak. Maksudnya di keluarga itu termasuk yang cukup dominan lah istilahnya. Gampangnya gitu. Di keluarga cukup dominan. Dan orang mungkin mengira kalau misalnya dominan dalam keluarga itu bapak. Kalau di keluarga saya ibu itu cukup dominan. Tapi meskipun dominan seperti itu, ibu masih mau mendengarkan. Dan bapak dengan tingkah polanya itu masih didengarkan gitu. Enggak yang kemudian jangan enggak boleh gini enggak. Oh ya udahlah terserah kamu kalau melakukan itu, mungkin ibu ngasih saran masukan. Didengar apa enggak gini ya udah lakuin aja gitu. Jadi nanti ternyata bener sampai apa kata ibu kan, bener kan gitu. Nah, itu yang diajarkan ke ibu dalam mendidik anak itu bahwa mendengarkan itu dua belah pihak itu harus mau mendengarkan. Apalagi dalam mendidik anak gitu kan. Dan ibu itu sangat mendengarkan anaknya. Terutama ini sih Mas sih. Mas itu dari kecil itu tipikal yang sangat mendengarkan apa kata orang tua. Dan bukan berarti sangat-sangat nurut enggak. Tapi Mas saya itu sangat melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok ibu, peran ibu yang cukup berpengaruh lah di kehidupan kami gitu. Jadi setiap ada kebutuhan apa atau apa curhat sama mungkin sama kayak Mas Wibi tadi, curhat ke ibu, dan senjatanya ibu itu cuman oh ya wis hati-hati, oh ya udah yang hati-hati, kemudian malam-malam didoakan atau kemudian nanti ibu doakan. Bangun tengah malam itu didoakan. Nah, dan kemudian itu kalau misalkan Mas itu curhat kalau ada masalah, kalau ibu ini sebaliknya, kalau misalnya ada masalah apa atau lagi ada bingung apa, ngomongnya ke saya gitu. Terus akhirnya kalau misalkan ibu, kamu nggak gini-gini ya, nggak gini-gini tenang, gini. Aku mungkin ibu percaya nggak sih sama anaknya gitu? Ya, kok mau gitu sih gitu? Ya udah, aku percaya apa enggak gitu? Aku percaya gitu. Ya udah, kalau percaya ya doakan aja anaknya gitu. Apa namanya? Itu yang kemudian dari sisi parenting yang saya dapat dari orang tua saya, pertama mendengarkan, yang kedua percaya dan mendoakan. Itu sih yang menurut saya ibu saya wariskan gitu. Tapi anyway kalian berdua percaya ya bahwa tugas mendidik anak atau tugas ngurus anak itu ya nggak bisa terus dibagi tegas hitam putih. Nek ngurus anak urusannya ibu, bapak urusannya cuma bawa makanan ke rumah gitu ya. Nggak kayak gitu ya udah ya. Udah enggak. Kalau di keluarga saya enggak. Oke. Nah, tapi kalian sometimes ngerasa nggak bahwa perempuan tuh lebih banyak main emosi daripada lebih banyak pakai emosi, pakai feeling, pakai hati kalau ngerjain apa-apa gitu. Dan terus kemudian ini mengarah lagi pada satu kesimpulan bahwa karena emosional dan tidak rasional, maka perempuan itu nggak akan pernah bisa jadi leader yang baik. Nah, kalau menurut bapak-bapak nih gimana nih? Sebenarnya menurut kalian itu hoax atau ada benarnya atau nggak benar gitu? Ayo silakan sopo iki. Mas Bam. Mas Bam siki. Apa tadi pertanyaannya udah? Ora krungu tebakno. Jadi gini, Bams, kan sisi bagaimana cara perempuan berpikir dan mengambil keputusan itu biasanya atau kebanyakan
berbeda dari bagaimana para laki-laki mengambil keputusan atau bereaksi terhadap sesuatu ya. Kedengeran nggak, Bang? Ya, oke. Nah, jadi kebanyakan perempuan dianggap lebih emosional dan tidak rasional. Nah, karena lebih emosional dan tidak rasional, terus kemudian perempuan dianggap tidak bisa menjadi leader yang baik. Gitu. Menurut kalian, apakah memang seperti itu atau itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak nilai yang udah tidak terbukti lah, istilahnya kayak gitu. Karena ada beberapa juga kan, kayak misalnya nih suksesi royal family gitu, semuanya harus dari sisi patriarki yang masih laki-laki aja gitu. Kayak misalnya tuh walaupun kekaisaran Jepang hampir musnah tuh, tapi tetap aja pokoknya kaisarnya harus laki-laki, misalnya kayak gitu. Nah, menurut kalian gimana tuh? Iya, kalau perihal tersebut sih sebenarnya ya nggak mutlak juga sih kayak gitu sih Budi. Karena di dalam hal tertentu insting istri saya itu lebih tepat dan lebih tajam daripada saya. Meskipun menurut saya keputusannya itu harusnya A gitu. Tapi istri itu kadang nggak punya pertimbangan apa-apa, cuman dia pakai feeling gitu. Kayaknya yang B aja deh. Ya, ini bener, yang B itu lebih baik gitu. Jadi apa ya? Ini memang terjadi sih di sini dan dan menurut saya ya di situ ada feeling mungkin ya dia naluriah seorang ibu itu lebih terasah mungkin ya. Jadi dan di dalam keluarga pun saya pun di sini juga tidak mendominasi sebagai satu yang harus mengambil keputusan gitu karena pasti saya ada satu dua lah diskusi sama istri juga gitu baiknya gimana. Nah ya tapi sering terjadi kayak gitu tuh. Menurut saya ini deh bun yang ini. Tapi saya punya feeling itu ini aja deh ya gitu. Tapi bener dia malah. Nek kon jelasnya tapi orang iso ya, nggak bisa, nggak tahu. Pokoknya menurut gue ini gitu ya. Iya. Kadang-kadang gitu. Ini aja deh. Terus kan ya. Mas pokoknya percaya. Ya ikut aja. Istrinya Bams ini pasti bahagia banget nih, suaminya mengalah terus. Bim, gimana Bim? Kamu percaya nggak bahwa perempuan itu nggak pernah bisa jadi leader yang baik karena terlalu banyak main perasaan? Kalau ngomong masalah leadership itu, kebetulan kepala kantorku seorang perempuan. Kepalanya dia lagi yang paling atas juga perempuan gitu. Jadi aku bekerja di institusi yang komandonya atau nahkodanya itu seorang ibu gitu. Jadi tidak. Kamu anak buahnya Bu Sri ya? Anak buah Ibu SMI. Dan kepala kantorku juga seorang ibu. Jadi kalau dibilang ini enggak ini sih Mbak. Kalau aku bilang sekarang itu tuh enggak memandang itu lagi gitu. Tapi kalau dalam hal sisi leadership memang ada sisi faktor memperhatikan kondisi emosional itu sangat-sangat memperhatikan ya. Karena kalau kita melihat dari sisi kacamata organisasi kan memang kalau yang namanya leader itu kan harus berani untuk ngambil keputusan yang ya enak nggak enak, tega nggak tega itu ya misalnya kalau kita berbicara tega nggak tega harus tega, enak nggak enak harus dilakuin gitu. Nah kalau ketika dipimpin oleh seorang ibu ini memang ada kecenderungan di mana memperhatikan kondisi mental dan spiritual gitu dari orang-orang yang dia bawa gitu. Dan memang sama seperti yang kata Mas Bam tadi, kalau berbicara tentang insting itu seorang perempuan. Nah, ini saya sharing dari ibu saya aja lah. Ibu saya itu kalau misalkan wis talale itu nggak akan terjadi. Ya nggak terjadi, tapi kemudian ketika bilang, udah nih coba terjadi gitu. Dan itulah yang kemudian salah satu ya orang mungkin bilang seperti itu, tapi itulah yang kemudian salah satu hal yang membuat mas saya itu ketika memohon restu dan curhat itu ya ke ibu gitu, karena omongan ibu itu yang instingnya itu yang inilah kadang nggak
kok bisa gitu, kita sebagai orang yang mungkin mencoba melihat dari kacamata logika itu kayak nggak masuk akal, tapi memang lidahnya ibu itu ini sih memang apa namanya sakti gitulah kalau aku bilang. Jadi memang kalau dibilang apakah seorang perempuan tidak bisa menjadi leader, bisa, justru itu dan itu sekarang terjadi sih. Hanya saja mungkin pendekatannya yang berbeda, cara eksekusinya yang berbeda gitu. Dan itu tidak menjadi soal. Setuju. Iya, setuju, betul. Menurutku memang kayak gitu sih. Cara eksekusinya berbeda, pendekatannya berbeda, caranya mungkin berbeda, tapi resultnya ya akan standarnya mungkin akan sama gitu, dengan cara yang berbeda yang diambil laki-laki gitu. Karena when perempuan udah jadi seorang leader, ya tetap aja kan tanggung jawabnya nggak terus dikurangi hanya karena dia perempuan kan. Betul. Betul nggak sih? Terus oke perempuan ini apa namanya nggak apa-apa gitu, dimaklumi terus gitu. Karena aku pribadi merasakan ya kalau kamu udah mengambil posisi tertentu, ya tanggung jawabnya nggak usah jangan minta excuse hanya karena kamu perempuan gitu kan. Betul nggak ya? Betul. Gitu. Setuju. Tapi memang benar sih, sometimes aku sendiri juga merasakan bahwa kadang-kadang itu yang kayak Bams bilang tadi, ini kayaknya mestinya yang ini deh, tapi kalau disuruh menjelaskan logikanya tuh gue nggak bisa gitu. Entah kenapa, tapi pokoknya menurut saya harusnya yang ini nih gitu. Dan kadang-kadang benar juga, maksudnya feelingnya itu memang benar ya. Ada juga keputusan-keputusan yang salah manusiawi lah ya. Oke, kita udah hampir jam 9 ya tadi, walaupun benar kan ya udah hampir jam 9 ya? Betul. Walaupun tadi kita ngobrol ngalor ngidul tentang perempuan dan perannya perempuan dan juga perannya ibu gitu. Tapi kita bahas-bahas yang receh deh, apa namanya, tentang balik lagi ke peran yang dianggap sebagai peran domestik. Ini kan sering nih isu-isu di antara para ibu, apalagi ibu-ibu muda nih, ibu-ibu millennials, angkatannya Bima gitu. Adalah menganggap bahwa ibu yang A lebih mulia daripada ibu yang B gitu ya. Salah satunya adalah tadi kita udah bahas tentang ibu yang memilih 100% di rumah atau ibu yang juga berkarir gitu. Tapi ada juga yang sifatnya kodrati, adalah misalnya kasih ASI apa kasih sufor, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau kalian sebagai bapak-bapak sebenarnya penting nggak sih buat kalian istri kalian tuh harus ngasih ASI apa ngasih sufor gitu? Itu penting nggak diperdebatkan yang kayak gitu menurut kalian? Karena ini ya, karena ini perdebatan yang sangat panas di kalangan ibu-ibu ya. Tapi aku pengen tahu sih kalau sebenarnya pendapatnya bapak-bapak gimana sih? Nih Bima nih siap nih. Siap. Siap mendengarkan. Orang bisa berantem di Twitter gara-gara ASI dan sufor loh. Ya. Twitter tempatnya berantem memang deh. Betul sih, dulu pas anak pertama kami lahir memang dulu kebetulan istri saya itu ASINya nggak keluar banyak. Waktu itu saya juga tetap kekeh, pokoknya harus apa tuh namanya tuh program yang full ASI selama berapa tahun ya, berapa bulan gitu. Ya, ASI eksklusif. ASI eksklusif. Tapi ya. ASINya istri saya itu nggak terlalu bagus keluarnya. Terus sama dokter udah, ya kita udah konsultasi macam-macam sih, akhirnya temu dokter ya, akhirnya jatuh ke susu formula juga. Dan satu sisi memang waktu itu ada kekecewaan sedikit lah di saya karena ya saya pengen lah anak pertama harus kayak perfect lah kayak gitu kan, tapi dengan pertimbangan A, B, C ya akhirnya harus memakai susu formula dengan yang disarankan dokter dan ya udah itu pun akhirnya kita pakai dan
selama berjalan akhirnya kita bisa saling menerima keputusan itu aja gitu. Dan ya pokoknya mendidik anak ya nanti selanjutnya kita didik semaksimal kita bisa gitu. Itu sih Bude. Gimana Bim? Nah, kalau kamu gimana Bim? Menanggapi perdebatan sangat panas ini antara tim ASI dan tim Sufor. Kalau fokus tentang ini ya ASI itu, kalau aku pribadi memang lebih condong kalau ASI eksklusif itu kalau bisa dilakukan ya puji Tuhan, kalau misalkan nggak mampu ya wes lah, kita sudah berusaha. Nah itu yang selalu aku tekankan, itu yang ibu, dan itu juga diajarkan oleh ibu, bahwa coba dulu, kalaupun nggak iso, kalaupun nggak bisa ya setidaknya sudah mencoba, dan mencobanya dengan niatan yang baik gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, kalau pribadi ini, pendapat pribadi, memang usul formula itu kan didesain oleh yang maha kuasa, ASI itu kan didesain menyesuaikan dengan si anak yang disusui. Jadi dan susu formula kan sebenarnya berusaha mengcopy apa yang ASI berikan. Nah, saya dari situ kemudian saya mikir, kalau misalkan membahas ini ya saya lebih condong ke ASI eksklusif gitu, karena sesuai dengan kebutuhan bayi gitu. Bayinya butuh gizi seperti apa, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua dan sebagai pasangan mensupport si ibunya ini, ibu yang menyusui ini, dengan segala macam kebutuhannya gitu. Kebutuhannya itu kan nggak cuma nutrisi, tapi juga misalkan sedikit kakinya capek, habis berdiri gendongin, nah kita pijetin atau gimana. Jadi yang akhirnya menjalankan itu kemudian nggak capek lah, nggak pusing gitu. Dan memang itu juga menjadi tantangan sih bagi ibu-ibu yang kemudian memilih karir, karena kan dia nggak bisa serta-merta harus off untuk menyusui anaknya. Tapi kemudian kalau zaman sekarang kan sudah ada pumping. Nah, itu kan terfasilitasi dengan itu. Bahkan ada salah satu teman saya itu yang ibu, yang jadi seorang ibu itu, yang ketika anaknya masih ASI aktif, masih ini empasinya belum terlalu sering lah. Itu tuh yang sampai dibagikan ke sini, siapa nih ibu, siapa nih yang mau gitu. Karena saking berlimpahnya banyak gitu. ASInya ya. Saking banyaknya gitu. Nah, dan memang itu bukan hal yang mudah sih kalau saya bilang, karena memang kalau dilihat dari trennya sekarang lebih banyak perempuan yang merasa bisa nggak sih kita melalui itu dengan hal tanpa melakukan hal yang sepertinya berat gitu. Dan ini kemudian berujung pernah omongan ini berujung pada apakah seorang perempuan itu wajib bisa masak gitu. Nah, betul. Betul. Sebagai orang yang bisa masak, aku bilang aku nggak memaksa seorang perempuan bisa masak, tapi aku sebagai seorang anak, aku ketika salah satu hal yang aku rindukan dari rumah itu adalah ketika ibu aku pulang, ibuku masak. Jadi bukannya aku nggak bisa masak atau bukannya aku nggak bisa mencari makan atau membeli makan, bukan masalah di situnya, tapi bagaimana ketika seorang anak sewaktu kita kembali waktu masuk kecil, ketika kita dengan berbagai macam problematika di sekolah, kita pulang beristirahat, nggak mikir, tinggal makan, enak ya ternyata masakannya ibu. Dan kemudian ketika bekerja, ketika sudah dewasa, itu kan yang pintu masuk kita untuk rumah itu kan ya makanan tuh Mbak. Nah itulah yang aku pingin bayangkan, bahwa nanti ketika sudah menjadi ibu yang akan bisa menjadi pengingat anak-anakmu itu ya masakanmu gitu loh. Jadi lebih situnya, lebih ke benefit yang bisa kamu dapat secara pribadi, bukan untuk pasanganmu, bukan. Kalau misalnya itu bapak-bapak itu sekarang kan ya, sekarang Gojek kan ya, GoFood atau GrabFood kan sangat memudahkan gitu kan. Begitu. Kalau aku mikirnya gitu sih. Oke. Kalau aku sebagai ibu ya, aku ibu juga ya. Jadi kalau menurutku ASI atau SUFOR itu nggak perlu diperdebatkan sih, nggak perlu diperdebatkan sesengit itu menurutku ya. Karena kalau aku secara prinsip selalu berpendapat ASI itu adalah rezeki Tuhan yang disalurkan lewat rezeki Tuhan untuk anak yang disalurkan lewat ibunya gitu. So namanya juga rezeki itu kan harus diusahakan ya. Kita nggak akan bisa berpikir bahwa rezeki itu datang nemplok di muka lo gitu, nggak bisa langsung kayak gitu. Rezeki itu harus diusahakan, tapi yang harus diingat adalah bahwa
some people dapat banyak, kadang-kadang yang orang lain dapat sedang, orang lain dapat sedikit. Tapi bukan berarti bahwa itu nggak boleh diusahakan. Tapi kalau kita dapatnya cuma sedikit, ya tetap harus dikasih gitu menurut saya. Karena ini bukan punya kita, rezeki ini punya si anak. Tapi kalau kita dapatnya sedikit juga, ya kita bisanya kita ngasih sedikit, ya kita compensate dengan yang lain. Misalnya dengan susu formula itu tadi gitu. Jadi kalau aku secara pribadi sih sebagai seorang ibu gitu ya, aku kalau disuruh berdebat masalah ASI dan sufor, menurutku itu bukan sesuatu yang kenapa harus diperdebatkan ya gitu. Gue pikir sufor adalah kompensasi dari manusia mencari jalan keluar gitu kan, mencari jalan keluar untuk gimana untuk anak-anak yang ASINya tidak bisa terpenuhi gitu. Menurutku sih kayak gitu ya. Dan apakah seorang ibu harus bisa memasak? Bams, nek menurutmu piye Bams? Gimana? Apakah seorang ibu harus bisa memasak? Oh, eh, harus sih enggak ya, tapi setidaknya minimal bisa masak. Enggak harus sih. Aku juga, Karena aku setuju sih. Lanjutin, masak Bang. yang itu enggak semua masakan bisa, tapi setidaknya ya ada 1-2 menu yang mungkin dia bisa masak gitu. Karena di sini pun aku juga bisa masak. Sama. Wah, aku berhadapan dengan bapak-bapak yang semuanya bisa masak nih. Dan karena Iya. istri saya kan guru ya, guru bangun subuh udah bangun, mandi, Oh, luar biasa. mandi, nyiapin, bahkan kan karena guru kan harus berangkat pagi, 6:30 pun harus sudah nyampe sekolah. Jadi istri saya pun kalau pagi itu pasti nggak akan sempat untuk nyiapin makanan, waktu itu enggak. Justru saya yang masuknya lebih agak siangan. Nah, saya yang nyiapin itu bekal-bekal untuk anak kayak gitu. Nyiapin sarapannya. Luar Itu biasa. malah saya yang ini yang nyiapin gitu, Bude. Tapi Oke. masakan istri saya juga nggak buruk-buruk amat kok. Kalau ngoseng enak juga gitu. Enak juga ya. Kalau aku nih sebagai perempuan ya, sebagai ibu juga, menurutku masak itu bukan siapa yang harus belajar, tapi masak itu adalah life skill, gitu ya. Buat perempuan atau laki-laki, masak itu adalah life skill. Masak, bersih-bersih rumah, mengurus diri, itu tuh life skill. Jadi semua orang harus bisa menguasai. Kenapa kayak gitu? Karena kita kan tetap harus makan ya. Jadi kalau suatu saat udah nggak ada, misalnya pembantu nggak ada gitu, atau Gojek lagi shutdown misalnya, atau lagi zaman puasa di tempat di mana warung nggak boleh buka gitu, kan tetap harus makan kan. Betul. Itulah aku bilang bahwa sama kayak Bams tadi, baik perempuan atau laki-laki minimal keahlian memasak dasar itu harus punya gitu. Jadi aku setuju sih kalau, tapi bukan hanya untuk perempuan aja, bahwa semua gender itu dibekali dengan life skill untuk bisa masak gitu. Oke. Ini udah jam segini, kita terpaksa mengakhiri dulu ya bincang-bincang kita tentang bincang-bincang dengan bapak-bapak tentang dunia perempuan. Kita udah ngomongin dari ibu, dari perannya ibu, terus dari isu tentang leadership, bahkan kita ngomongin tentang kontroversi-kontroversi yang sangat hot di kalangan ibu-ibu seperti ASI atau sufor, perempuan harus bisa masak atau enggak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian boleh ya kasih 1-2 kata lah untuk ibu kalian gitu. Kalian mau ngomongin apa? Cie, Bams orang Brebes Mili loh, Bams. Kalau aku sih
Ini aja kata-kata dari istri saya aja nih. Ibu yang baik itu adalah ibu yang mementingkan beras daripada rias. Nah, ini. Luar biasa, luar biasa. Bim, gimana Bim? Ini aku bingung memilih kata yang singkat ya, cuman kurang lebih kalau yang ya intinya dapat dari ibuku sih, pada akhirnya kita nggak bisa memilih dilahirkan di keluarga yang seperti apa, dan kebetulan memang puji Tuhan saya, Mas Bam, Mas Wibi dilahirkan di lingkungan yang ibunya itu superwoman lah. Wonder Woman. Wonder Woman. Yang mana kami akhirnya jadi sadar bahwa tidak lagi ada yang batasan seorang laki-laki dan perempuan, kita semua sama, kita berpartisipasi ya, istilah yang dipakai ibu itu, berpartisipasi dengan caranya masing-masing, kadang nggak mesti 50-50, kadang dengan seporsinya yang di situasi yang bisa berbeda-beda itu, yang mana nanti untuk ya bahagian bersama gitulah. Nggak usah memikirkan yang luas-luasnya, minimal teman tidur kita di samping kita itu, ataupun nanti anak kecil kita itu happy dengan di rumahnya sendiri. Iya, oke. Jadi masalah membahagiakan membahagiakan keluarga itu jadi urusan bersama-sama, nggak semata-mata tanggung jawab satu orang saja gitu ya, Bim ya. Siap. Oke. Terima kasih Bams, Bima, dan tadi juga Wibi. Ini obrolan yang seru banget. Kayaknya kalau semua laki-laki di dunia ini punya pandangan kayak kalian, aku yakin sih dunia itu bisa jadi lebih baik. Kenapa? Karena seorang perempuan itu tidak bisa kuat sendiri. Sama seperti di belakang seorang laki-laki yang perkasa itu selalu ada perempuan-perempuan kuat, tapi juga di belakang seorang perempuan yang kuat dan tampak sangat tangguh, itu pasti juga ada support system seperti bapak-bapak dan keluarga yang luar biasa. Semoga semua perempuan mempunyai support system seperti keluarga Bams dan keluarga Bima. Semoga semua perempuan diakui untuk bisa memilih peran yang dia inginkan. Selamat malam teman-teman, terima kasih Bima, terima kasih Bams, dan 2 minggu ke depan Hipa Valley Talks akan libur dulu, sampai jumpa di tahun 2023. Bye. Sampai jumpa, terima kasih Bude, terima kasih Mas Bam. Terima kasih.